Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini bertemu lagi dengan saya, Pak Arif. Ketika video ini dibuat kira-kira pukul setengah 12 malam, suasana sepi, benar-benar sepi. Rasanya dingin apabila pemirsa semua berada dalam situasi ini, pasti merasakan hal yang sama. Yang akan pertama kali disampaikan oleh Pak Arif adalah selalu mengajak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah segala-galanya, segala kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa kita dapat tanpa kuasanya. Selalu bersyukur. Pemirsa, suasana semakin menandakan sesuatu. Langsung saja, yang pertama ingin Pak Arif sampaikan tentang pelajaran yang pertemuan minggu yang lalu dulu. Kita ingat lagi perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila dalam sidang apa, Kak? Iya, sidang BPUPKI. Harus ingat itu. Dalam sidang tersebut ada 3 tokoh yang menyampaikan rumusannya. Siapa saja? Aku tuh ingat 3 tokoh. Aku gak mau bilang, kamu kudu menemukan. Yang terakhir Pak Karno, ya. Terakhir Pak Karno menyampaikan rumusan itu. Peristiwa ini terjadi berawal dari apa, guys? Penyerahan kekuasaan jajahan dari Belanda ke Jepang, yang pelaksanaannya di Kalijati Subang. Tanggal berapa? Aku ingat, goleki, guys. Tanggal berapa? Penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Pas dijajah Belanda, selama sekali 3,5 abad tuh gak pernah. Lanjut dijajah Jepang. Ternyata Jepang hanya merayu saja dengan jargon-jargon 3A. Ayo dicari apa slogannya Jepang untuk merayu bangsa Indonesia. Tapi ternyata Jepang bohong. Jepang tidak kalah kejam dari Belanda. Tapi kemudian terjadi peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Ya, akhirnya Jepang kocar-kacir. Siapa yang ngebom Hiroshima Nagasaki? Sekutu, guys. Ngebom Hiroshima dan Nagasaki gitu. Peristiwanya tanggal berapa? Harus dicari sampai ketemu. Pengeboman Hiroshima Nagasaki membuat Jepang kocar-kacir di negara jajahnya di seluruh dunia, guys. Berikutnya peristiwa apa? Iya, kemudian itulah pembentukan Dokuritsu Junbi Kosakai BPUPKI. Oke, dalam literatur yang lain BPUPKI itu memang Dokuritsu Junbi Kosakai itu hanya disingkat BPUPK, Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan. Tidak pakai Indonesia. Tapi dalam literasi lain langsung Dokuritsu Junbi Kosakai itu disingkat sebagai BPUPKI. Detailnya bagaimana, guys? Ayo diingat lagi. Anggotanya berapa? Ayo. Ada yang anggotanya dari bangsa Indonesia sendiri dan ada yang anggotanya dari Jepang.
Ayo, komposisinya gimana? Berapa yang bangsa Indonesia, berapa yang Jepang? Terus kemudian harus diingat lagi, wakil ketua BPUPK ini ada yang orang Jepang. Ketuanya kan KRT Rajiman Widyodiningrat, ya loh. Wakilnya 2, ada yang bangsa Indonesia, ada yang bangsa Jepang. Ayo dicari guys, siapa yang bangsa Indonesia, siapa yang bangsa Jepang. Tambah adem. Oke. Untuk detailnya guys ya, Pak Arif akan putarkan video selayang pandang tentang peristiwa yang disampaikan Pak Arif tadi. Ayo kita ikuti guys videonya. Wow. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa, disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada selaku jenderal pemerintah Jepang yang membawahi Jawa mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangi-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat, 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abigusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Dasar negara yang terdiri atas 5 asas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid inilah Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Then that nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. And so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Persatuan Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Itulah Pancasila dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anakku yang luar biasa, setelah Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk memproklamasikan kemerdekaan, dan akhirnya diproklamasikanlah oleh Pak Karno tanggal 17 Agustus 1945 dan benar-benar terjadi. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang, kemudian menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden. Yang dipilih ketika itu adalah Pak Karno, Insinyur Soekarno, dan Bung Hatta, Dr. Hans Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kemudian membentuk sebuah komite, namanya Komite Nasional Indonesia Pusat. Tugasnya ini adalah membantu kerja presiden dan wakil presiden sebelum lembaga legislatif terbentuk. Itulah anak-anakku yang luar biasa yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga ini sangat bermanfaat. Tugas kalian PPKN kali ini adalah kamu renungkan, kemudian kamu mantapkan dalam hatimu, bulatkan tekad dalam hatimu untuk meneladani, untuk
mengikuti semangat juang para pendahulu kita. Kamu renungi perjuangannya. Kemudian mantapkan dalam hatimu untuk menjadikan beliau-beliau sebagai teladan dalam hidupmu. Apakah perlu ditulis, Pak? Tidak. Camkan baik-baik dalam hatimu. Renungkan dalam-dalam dan mantapkan. Bulatkan tekadmu untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam hidupmu. Oke, terima kasih. Malam semakin dingin. Sampai sini dulu. Pak Ade minta maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.